Kalau ta'aruf yang bener-bener di agama kan nggak boleh jalan, terus nggak bener-bener cuma kenalnya tuh lewat orang lain gitu kan. Kalau aku sih kayaknya mungkin lebih lebih enaknya sih lebih mengenal langsung lah gitu, supaya lebih lebih tahu juga sifatnya seperti apa gitu. Ya, kegiatan hari ini alhamdulillah diundang di Anjungan Fortune Resto and Cafe. Jadi kebetulan di Anjungan Fortune ini hari ini bikin acara buka puasa bersama, ada santunan buat anak-anak yatim dari Darussalam An-Nur. Terus juga ada tausiah juga dari Pak Ustadz ya Pak. Terus juga aku diminta untuk nyanyi, menyumbangkan lagu-lagu nada dan syiar menghibur adik-adik Darussalam An-Nur dan juga tamu-tamu yang datang hari ini di Anjungan Fortune. Nah, ini sekarang udah bersama saya Bapak Amir, owner dari Anjungan Fortune. Sebelumnya makasih Pak undangannya ke sini. Seneng banget karena ini yang kedua kali saya ke sini Pak. Oh, iya. Tempatnya enak banget, terutama juga makanannya. Dan alhamdulillah hari ini full house ya Pak. Iya. Tablenya full semua. Bulan Alhamdulillah. Ramadan ini alhamdulillah hampir setiap hari kita ada acara buka bersama, dan hari ini sepertinya dengan kedatangan Mbak Delia semakin semarak Masya acara. Allah. Terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama Pak. Iya. Belum. Kan kita Ramadan baru sekali ini di Anjungan karena kita baru berdiri sekitar 8 bulan. Kita sekarang baru berdiri baru 8 bulan. Jadi mudah-mudahan nanti bulan Ramadan kedua tahun depan bisa bergabung lagi ya Mbak Delia, dan mungkin amin. tambah lagi yang lain bisa Amin. bergabung di Anjungan sehingga Benar. Anjungan Fortune di Geraha Raya ini bisa semakin maju dan sukses. Amin. Apa? Pertama kali buka puasa, saya di sini. Oh. Wah, beliau rupanya sangat Allah. religius, Masya Allah. care terhadap anak yatim. Masya Allah. Kami juga sangat berbangga lah ada artis sekaliber Mbak Delia yang sangat care terhadap anak yatim. Masya Allah. Mudah-mudahan. Kalau untuk anak yatim sendiri memang tiap tahunnya kalau yatim itu sama atau emang ganti-ganti? Kebetulan karena memang sama adik-adik Darussalam An-Nur ini tadi aku cerita memang dari aku kecil gitu kan kenalnya. Jadi apa ya, kebetulan tuh tiap tahun gak hanya Ramadan aja, memang rutinnya tuh barengan sama adik-adik dari Darussalam An-Nur ini gitu. Tapi terkadang kalau misalnya ada kenalan-kenalan yang lain juga pastinya juga berbagi di tempat yang lain juga gitu. Tapi memang kebetulan karena sama Darussalam An-Nur nih udah seperti keluarga sendiri gitu Pak. Jadi memang setiap ada acara kalau bisa kita tuh melibatkan Darussalam An-Nur. Yang pasti sih karena apa ya aku dididik dari orang tua dan keluarga juga yang mengajarkan untuk berbagi. Terus juga satu itu, kedua juga memang aku suka anak-anak kecil gitu kan. Jadi punya kepuasan tersendiri saat aku bisa datang ke yayasan. Terus dulu SMP tuh saya dulu ngajarin bahasa Inggris Pak sama anak-anak ini. Dari Lucky masih kecil, Alif masih kecil gitu ya. Terus sampai mereka menginjak remaja, aku ajarin juga kayak gimana bicara depan umum, gimana jadi mungkin mereka bisa jadi foto model gitu kan. Jadi apapun yang mereka punyai bakatnya, aku coba gali gitu. Kayak Aska suka nyanyi gitu kan, akhirnya aku ajak-ajak nyanyi juga. Seneng aja sih gitu, karena kita tuh hidup buat apa sih kalau nggak bermanfaat buat orang lain ya Pak ya gitu. Jadi ada waktunya kita mencari rezeki, kita mencari kebahagiaan, bukan cuma materi aja, bukan cuma hura-hura aja gitu kan, tapi juga punya kepuasan kebahagiaan sendiri saat aku tuh bareng sama mereka gitu. Iya betul, jadi kebetulan baru satu kali sih kemarin. Jadi Pak 2021 kemarin saya rilis lagu single religi, judulnya Syukuri. Nah kebetulan tuh aku melibatkan anak-anak dari Abi Birman tuh, ada Fatan sama Aska. Aku jadiin model
jadiin model video klip. Terus aku juga syuting di yayasan juga, tapi itu yang yang video klip. Tapi kalau misalnya yang lain-lain aku sering ikut sertain memang di yayasan gitu, karena apa ya, ya seneng aja gitu ngeliat mereka seneng gitu, melibatkan mereka dalam kegiatan aku gitu, bikin mereka seneng gitu kan, karena kan lagi-lagi bukan materi ya Pak yang bisa terus kita kasih, bukan sekedar materi juga yang bikin mereka seneng, tapi kasih sayang dari kita, waktu dari kita, diajak ini diajak itu kan mereka happy. Oh banget, karena apa ya Pak ya, apalagi bulan Ramadan gini ya Pak. Doa anak yatim kan luar biasa ya. Betul, jadi memang kita juga butuh doa dari mereka gitu kan, jadi nggak ada salahnya kita juga membahagiakan mereka gitu. Cara bagi waktu yang pasti ya kadang ya waktu istirahatnya sedikit. Tapi ya Tapi perlulah istirahat. perlu istirahat. Cuman maksudnya gimana ya? Karena aku seneng sibuk ya Mbak gitu kan. Aku tuh seneng kesibukan. Mungkin karena masih sendiri juga gitu ya. Jadi apa namanya menyibukkan diri gitu. Jadi apa ya, kalau misalnya ada yang ngajak kegiatan apapun, aku tuh kadang hampir semuanya aku iyain gitu. Iya, tapi giliran pas sudah waktunya aku kebingungan sendiri. Cuman ya apa ya, kalau buat aku selagi masih sehat, selagi masih bisa, selagi masih ada kesempatan, kenapa enggak gitu kan. Tapi yang pasti aku tetap ada waktu juga buat keluarga gitu kan. Alhamdulillah aku masih ada orang tua yang perlu aku perhatiin juga gitu kan. Jadi alhamdulillah semuanya sih bisa diatur lah waktunya. Untuk memaknai Ramadan tahun ini seperti apa sih bagi ibu sendiri? Kalau buat aku pribadi itu Ramadan tahun ini tuh nggak tahu kenapa kayak apa ya, berasanya tuh bener-bener mau memperbaiki diri gitu. Tahun ini bener-bener kayak ya Allah, makasih masih dipertemukan di Ramadan tahun ini, masih dalam keadaan sehat, lengkap semua keluarga dan lain-lain gitu. Jadi aku merasanya tuh bahwa bulan Ramadan ini tempatnya, waktunya bertaubat, waktunya mohon ampun ya Pak, waktunya kita berlomba-lomba mencari pahala. Karena apalagi sih yang kita butuhin gitu kan di hidup ini gitu, selain memang minta ridho dari Allah. Jadi aku benar-benar ngelakuin itu kayak merasa benar-benar mau ngebenerin diri gitu, karena masih banyak banget hal-hal yang kurang ya kan ya Pak cari kita ya. bekal sebanyak-banyaknya. Benar, cari bekal sebanyak-banyak. Jadi waktu Ramadan inilah waktu yang tepat. Semoga kebawa sampai nanti setelah Ramadan gitu ya Pak ya. Amin. Tahun depan ada pendamping. Oh tahun ini maunya, jangan tahun depan. Oh tahun depan Ramadan ada pendamping, iya benar. Ya yang pasti sih itu doa khusus ya, waduh doa spesial Pak. Gitu karena apa namanya, sebenarnya sih lagi ada di tahap ya jadi pengen jadi cerita, ntar ketahuan nih gue nih, Sedikit mungkin dirimu tipikal yang atau udah ada yang tahu sih beberapa. Sebenarnya sih menjelang bulan Ramadan ini sebenarnya memang sudah ada niat ke arah sana gitu. Jadi buat aku nih Ramadan ini nih benar-benar kayak tempatnya, waktunya pas banget buat berdoa, istiqoroh lah. Aku lagi mengistiqorohkan niat baik itu gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja siapapun jodohnya, pengen bangetnya sih abis lebaran tuh lamaran gitu ya Pak ya. Kita doakanlah Bu ya, semoga mendapatkan yang cocok. Amin ya Allah. Jadi doanya banget sih ya tahun ini sih pengennya dapet jodoh lah. Udah ada. Kan pengen lebaran pengen lamaran. Jangan bilang udah ada lah, kan masih masih milih-milih ya. Doain ya Pak ya. Doain kita berdua Doain ya, semuanya, Pak. semoga mendapat jodoh yang terbaik. Buat Mbak Dele Amin. ya. Kalau tipe itu dari kalangan student atau pengusaha? Apa pengusaha restoran? Iya. Apa aja deh gitu kan. Yang pasti yang sekarang lagi deket ada pengusaha, ada apa? Artis enggak sih. Artis enggak, ada apa namanya itu? Dewan gitu kan.
Atlet Atlet ada nggak atlet? ada juga, iya banyak banget, enggak yang pasti kan apa ya, sekarang kan udah umur segini Pak gitu, dan saya udah 5 tahun juga sendiri gitu kan, jadi apa namanya, sekarang tuh lagi mencoba benar-benar istiqoroh, minta petunjuk dari Allah mana yang terbaik gitu, karena kemarin sudah sempat ada yang serius lagi juga gitu, nggak banyak sih gitu. Semoga dipermudah di Kemarin tuh sempat ada yang ngajak serius juga gitu, cuman apa namanya, masih menimbang-nimbang lah gitu, masih melihat gimana gitu, karena kan yang kedua kali gitu Pak, jadi mungkin kalau dulu diajak nikah tuh langsung oke, aku mau nikah gitu kan, tapi kalau sekarang tuh kayak diajak nikah tuh malah oke, ntar dulu ya gitu, masih ada yang di list dulu nih, ini enggak, checklist gitu, jadi agak lebih hati-hati ya sekarang. Pertimbangannya apa sih? Sri, mau santunan ya? Oh ya, dikit lagi. Kenapa? Pertimbangannya apa sih Kak dari Kak Delia? Pertimbangannya yang pasti kan karena aku udah pernah gagal ya, jadi nggak mau gagal yang kedua kali, maunya kan ini yang terakhir dan selamanya sampai maut memisahkan gitu kan, amin. Jadi ya pertimbangannya itu apa ya, yang penting dia sayang deh sama aku, dia bisa membimbing aku ke surganya Allah, karena kalau laki-laki atau pasangan yang takut sama Allah, yang paham agama, insya Allah katanya kan dia nggak akan nyakitin kita gitu. Apa mungkin Pak berharap bakalan Pak doain Pak. Oh iya, pasti kita masuk doa semuanya. Kita doa, Pak. berharap ada acara seperti ini lagi terus dari Mbak Delia nih Pak yang undang. Oh, kita selalu Oh, aku acara lamaran di sini aja kali Ah, ya. bisa boleh. kita senang sekali ketika bisa. nanti Mbak Delia bisa Boleh. mengadakan acara lamaran di sini. Amin. Dan acara-acara berikutnya mungkin Mbak Delia bisa acara di sini juga. Kayaknya pas banget, iya, Ini bener-bener. bisa sampai 600-700 orang. Waduh mantap. Jadi kita bisa Tempat backup. udah dapet say, Betul. baju udah dapet, makanan juga udah ada. dapet, tinggal calonnya. Oke, doain ya. Makasih, makasih. Pak Amir, Terima kasih buat Delia. Ya, alhamdulillah hari ini berjalan lancar, rame tamu-tamunya, restorannya full house, alhamdulillah. Terus juga ya berjalan sesuai dengan rencana gitu kan, owner juga senang, anak-anak yatim semuanya senang gitu kan. Jadi ya apa namanya, tugas aku di sini untuk menghibur semuanya yang ada di sini. Alhamdulillah aku happy juga kalau semuanya happy. Lama nggak sih Kak ngelakuin hal seperti ini? Apakah setiap tahunnya tiap Ramadan ngelakuin santunan? Tiap Ramadan sih yang pasti sih, tiap Ramadan rutin gitu kan, cuman memang kayak acaranya tuh bentuknya tuh berbeda-beda gitu kan, ada yang terkadang santunan aja, nggak ada acara nyanyi-nyanyinya gitu kan, ada juga acaranya yang seperti ini, karena kan sekarang apa ya, karena ini restoran, kita juga buka untuk umum, jadi apa namanya, kita pengennya semuanya juga enjoy gitu, sehabis berbuka puasa, semuanya nikmatin makanan gitu kan. Jadi memang tiap tahun aku lakuin, tapi memang dengan konsep yang beda-beda. Kenapa sih akhirnya kamu memutuskan memberikan santunan kepada anak-anak Ya yang pasti sih kalau santunan sih nggak cuma bulan Ramadan aja ya gitu kan. Terus juga kalau misalnya apa ya, yang namanya rezeki kita itu kan ada berapa persennya kan bukan hak kita gitu. Jadi itu aja sih yang memang harus aku lakuin terus gitu kan. Terus apa namanya, selalu ingat sama yang lain, selalu ingat sama anak-anak, ingat sama orang lain gitu kan, bahwa ya bagi-bagi rezeki insya Allah pasti biar berkah hidup. anak yatim sendiri emang pendidikan Kak Delia sendiri atau emang undangan sih? Yang mana? Anak ini Yang di sini. Kalau yang di sini jadi anak-anak panti ini yang punya tuh didikannya tadi yang Abi Dirman itu. Nah kalau aku tuh sebagai apa ya pendamping ya, mungkin dibilang pembina juga kali ya gitu kan, karena memang aku dari SMP sudah ada di Darussalam ini gitu kan, jadi memang masih silaturahim sampai sekarang. Terus juga merasanya tuh bahwa ini nih anak-anak sendiri gitu, adik-adik asuh sendiri-sendiri juga, jadi kayak keluarga lah gitu. Jadi memang apa namanya, udah ikatan batinnya tuh memang sudah lama, udah kebentuk lah sama mereka ini.
Apa? Totalnya kalau yang ada di yayasan itu kurang lebih 50-an ya. Tapi kalau misalnya acara yang dibutuhkan banyak tuh kadang kita juga mengambil dari lingkungan sekitar gitu. Jadi kalau misalnya yang kita ambil itu yang benar-benar tinggal di yayasan itu yang memang sudah tidak punya tempat tinggal, nggak punya orang tua gitu kan, yang ditemuin di jalan, ada yang dibuang, ada yang dari luar daerah segala macam. Tapi kita juga mengambil anak-anak yang dari lingkungan sekitar tapi tidak yatim piatu, yatim saja atau piatu saja gitu. Nah itu tinggalnya tetap di tempatnya dekat yayasan, cuman kayak sekolahnya tuh di yayasan. Jadi sekolah ngajinya dan lain-lain tuh di yayasan, tapi tiap harinya mereka pulang ke rumah. Ini udah hampir berapa belas tahun kakak tergabung sama mereka, tapi sejak SMP. Dari SMP berarti berapa tahun tuh ya? Itu kan 25 tahun ya, 20 ya, kurang lebih 25 tahun sih. waktu yang lama nih. Kenapa sih yang membuat kakak tuh tetap bertahan, mempertahankan mereka, tetap ngasih bimbingan sama mereka juga? Yang pasti sih apa ya, aku sih salutnya juga memang dari pimpinannya Darussalam An-Nur Abi Dirman itu tadi memang yang luar biasa membangun yayasan ini dari nol, dan beliaulah juga yang ngajak aku tuh untuk ayo Del gitu. Jadi kadang walaupun aku lagi sibuk gak sempet ngunjungin mereka, tetap ditelepon gitu, tetap by call, tetap video call. Jadi apa ya itu dia tadi sih yang aku bilang, karena udah punya ikatan tersendiri, jadinya itu yang mungkin bisa bertahan sampai sekarang sih Mbak gitu. Terus juga yayasan ini kapan-kapan main ya ke sana ya. Jadi itu dulu aku mau liatin, dulu tuh cuman dari gubuk rumah kecil. Aku tuh waktu ngajarin dulu sama Mbak Put Melati, ngajarin anak-anak tuh masih satu rumah kecil gitu. Dan sekarang alhamdulillah udah 4 lantai, udah punya rumah tahfiz. Terus yayasan yang dulu kecil itu juga udah diperluas belakangnya. Jadi Masya Allah banget sih gitu. Jadi benar-benar ngelihat perjuangan para pembina di yayasan di dalam ini sih luar biasa. Itu yang bikin aku tuh lebih semangat lagi untuk support mereka sampai sekarang gitu. Ini mungkin bikin semenjak berhijab semakin cantik dan orangnya. Masya Allah. Mungkin salah satunya menjadi berkah banyak yang cowok yang pengen meminang diri. Mungkin salah satu. Aduh, Minang lagi. Terus kenapa? Ya maksudnya mungkin auranya masih lebih Sebenarnya sih gini sih, kalau aku sih ngerasainnya semenjak berhijab tuh dibilang cari jodoh tuh susah-susah gampang ya gitu, karena mungkin ada sebagian cowok yang mungkin ngelihatnya kan aduh kayaknya kalau pakai hijab harus langsung nikah nih atau harus ta'aruf nih, kan kita nggak tahu ya pemikiran orang ya gitu kan. Aku sih ngerasainnya sih tapi kalau dari akunya tuh aku lebih ngerasainnya lebih enaknya, lebih merasa dihargai gitu kan semenjak berhijab gitu. Cuman kalau dibilang susah gampang iya juga sih gitu, karena itu dia banyak cowok-cowok laki-laki yang merasa ya gitu kayaknya kalau deketin Delia ini harus langsung serius deh gitu, padahal bukan karena hijab aja sih, karena memang aku nyarinya juga yang memang yang emang serius juga gitu kan. Jadi kalau misalnya mau main-main biasanya kalau ngelihat yang berhijab mungkin udah mundur duluan sih gitu. Jadi yang aku alamin itu sih semenjak berhijab dalam mencari jodoh. Apa? Enggak. Jalanin aja. Aku sih sebenarnya apa ya, belum pernah taruh sih, karena nggak tahu ya. Kalau aku sih itu kan sebenarnya kan kepercayaan masing-masing ya, prinsip orang masing-masing gitu. Kalau aku pribadi sih aku apa ya, mungkin lebih senang yang menjalani saling mengenal dulu, tahu sifat masing-masing gitu, karena apalagi sekarang aku mau nikah yang kedua kali, banyak takutnya ya gitu kan. Jadi mungkin ta'arufnya lebih yang ke ta'aruf modern aja kali ya, maksudnya yang kalau ta'aruf yang bener-bener di agama kan nggak boleh jalan, terus nggak bener-bener cuma kenalnya tuh lewat orang lain gitu kan. Kalau aku sih kayaknya mungkin lebih enaknya sih lebih mengenal langsung lah gitu, supaya lebih tahu juga sifatnya seperti apa gitu. Ada target Tahun inilah insya Allah JL lah. Amin, diundang dong. Amin doain aja, mudah-mudahan pengennya pokoknya tiap tahun kan gitu. Targetnya tahun lalu, tahun ini kan doa ya Mbak ya. Jadi doain aja mudah-mudahan
pengennya sih tahun ini kalau emang udah dapet jodohnya ya diberi kemudahan lah supaya cepet nikah lagi. Maka topi perahu ya duduk doang gitu kan, saung apa SMP. Boleh. Boleh nanti sama Dede tapi Iya sama aku. pas ketika lagi mengisi kajian Iya. jadi volunteernya boleh dari ya. Ya, kode itu. Satu ya. Boleh. Satu aja. Ya, empat aja. Kasih para wartawan Sunda ini Kasih para biar semakin wartawan. harum surga. Masya surga. Iya Kak Del. Tanggapannya Kak? Tanggapannya itu apa sih awalnya ya? Yang pasti sih lucu aja sih ngelihat lagi viral pada pakai topi perahu ya, lucu aja. Pokoknya makin kesini warga kita itu makin kreatif sekali ya gitu kan, jadi mempunyai tren yang terbaru kayaknya gitu. Tapi aku masih kurang paham sih awalnya itu karena apa trennya gitu kan. Yang pasti ya seru-seru aja sih ngelihatnya. Tapi kalau Kak Del melihat sendiri kan mungkin dipakai pas tarawih juga tuh. Oh tuh dipakai terawih juga? Nah, Oh gitu ya. jadi masuk kreativitas juga gak sih? Eh, Aneh nih. Kalau aku sih lebih setujunya kalau sholat ya pakainya kopiah ya gitu, pakainya peci ya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya nggak dilarang juga sebenarnya kan ya, cuman alangkah baiknya orang tua mungkin bisa lebih kasih tahu ke anak-anak kalau memang lagi sholat ibadah tarawih lebih baik pakai peci gitu kan. Mungkin setelahnya bolehlah pakai topi perahu itu. Jadi mudah-mudahan bisa lebih anak-anak jadi bisa lebih tahu lagi gitu maknanya tuh sebenarnya apa sih sholat itu menggunakan peci, itu harus dijelasin sih. Jadi bukan cuma sebagai penutup kepala ya, kalau mereka mungkin kan nganggapnya berarti topi doang juga nggak masalah. Nah itu yang harus kita sebagai orang tua harus ngejelasin ke anak-anak, gitu aja sih. Oke siap. Closing sekalian Kak Del. Bismillah. Bismillah. Kok Yorbi tadi aku udah dapat di meja. Buat Asri ntar Asri. Dia nggak dapat dia. Nih dia yang ngomong nih tadi pada. Closing Kak. Ya. Yuk kamera roll action. Pemirsa, alhamdulillah udah selesai acara hari ini, lancar semuanya. Waktunya sekarang aku istirahat pulang ke rumah. Makasih banget pemirsa udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Semoga keberkahan juga sampai ke pemirsa semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum.